Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gita Putri dengan NIM 2213040002. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah Asuransi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Eli Suryani MAG. Mengenai pembahasan di video ini yaitu mengenai sistem operasional asuransi jiwa dalam mengeliminir maisir, gharar, dan riba. Yang pertama itu ialah mengenai akad tabaru atau ta'awun, di mana di dalam asuransi syariah sendiri itu ialah perjanjian yang mana peserta asuransi syariah menghibahkan secara sukarela premi yang ia miliki ke dalam rekening sosial. Tujuan ini ialah untuk membantu sesama peserta asuransi yang sedang mengalami kesulitan atau membantu apabila terjadinya permasalahan, sehingga nanti di sini terciptalah prinsip, yaitu prinsip tolong menolong. Akad tabaru dan akad ta'awun sendiri yaitu perusahaan hanya berperan sebagai pengelola saja, bukan pemilik dari dana. Dan juga di dalam akad tabaru dan juga akad ta'awun ini tercipta prinsip yang namanya prinsip solidaritas, sehingga membantu peserta lain yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini tentunya menghindari dari unsur yaitu maisir, gharar, dan juga riba. Bahasan yang kedua ialah akad mubah, yang mana di dalam asuransi syariah akad mubah ini berupa jual beli, di mana perusahaan asuransi dan juga peserta asuransi sebagai penjual dan juga pembelinya. Dalam konteks ini, akad yang digunakan ialah mudharabah dan juga syirkah mudharabah, yang mana nasabah sebagai pemilik modal dan perusahaan sebagai pengelola. Untuk dikelola secara profesional, keuntungan yang didapatkan nantinya akan dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dari peserta asuransi, bukan dari pengelola, kecuali kelalaian tersebut dari pengelola. Dan untuk akad mubah sendiri, perusahaan tidak memiliki kepemilikan penuh, melainkan hanya kepemilikan dalam pengelolaan saja, dan perusahaan berhak mendapatkan ujrah atas jasa yang telah diberikan. Untuk akad mubah sendiri yaitu akad yang menghindari yang namanya unsur maisir, gharar, dan juga riba, serta mengedepankan sistem bagi hasil. Dan selanjutnya ialah mengenai mekanisme pengelolaan asuransi syariah. Di pengelolaan mekanisme asuransi syariah itu sendiri yaitu saling menanggung risiko antar peserta, yang mana dana yang terkumpul berupa dana tabaruk dikumpulkan di dalam satu pool of fund. Nantinya dana tersebut digunakan untuk membayar klaim dari peserta asuransi yang mengalami musibah sesuai akad yang telah disepakati antara peserta asuransi syariah. Iuran peserta yaitu terdiri dari dua unsur. Yang pertama dana tabaruk, yang mana dana tersebut untuk tolong menolong, dan yang kedua dana yang digunakan untuk investasi tanpa mengandung unsur riba. Dalam asuransi syariah sendiri, akad tabaruk digunakan untuk kontribusi, sedangkan akad mudharabah digunakan untuk investasi, yang mana misalkan 5% dari dana yang dimiliki yaitu digunakan untuk kontribusi melalui akad tabaruk, dan 95%-nya lagi untuk diinvestasikan melalui akad mudharabah. Dengan sistem yang telah dijelaskan tadi, maka hal ini menghindari dari yang namanya unsur maghrib, yaitu maisir, gharar, dan juga riba, serta pengelolaan dana dan juga pertanggungjawabannya ditumpahkan kepada peserta asuransi, dan pengelolaannya diberikan kepada perusahaan asuransi sendiri. Materi selanjutnya yaitu mengenai sumber biaya operasional di dalam asuransi syariah, di mana di dalam pengelolaan asuransi syariah sendiri terdapat beberapa sumber untuk biaya operasionalnya sendiri. Yang pertama ialah dari bagi hasil surplus underwriting dana tabaruk, yaitu pengertiannya sendiri ialah kelebihan dana yang berasal dari kontribusi peserta asuransi syariah setelah dikurangi klaim dari biaya reasuransi dan juga biaya-biaya asuransi lainnya. Surplus yang dihasilkan kemudian dibagi antara peserta dan juga perusahaan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, yang mana nantinya bagian perusahaan digunakan untuk menutupi biaya operasional sebelum menjadi laba dari perusahaan itu sendiri. Untuk selanjutnya ialah sumber dari biaya operasional dalam asuransi syariah, yaitu ialah bagi hasil atau investasi, yang mana pengertiannya sendiri ialah pembagian keuntungan dari hasil pengelolaan dana peserta dan juga dari dana tabaruk. Nantinya dikelola dengan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tentunya keuntungan bersih yang diperoleh nantinya
dibagi antara peserta dan juga perusahaan sesuai dengan nisbah. Dan yang terakhir yaitu sumber biaya dari operasional asuransi syariah, yaitu kontribusi biaya, yang mana di dalam asuransi syariah sendiri ialah biaya yang dibebankan kepada peserta, yang mana biasanya itu sebagian dari premi tahunan pertama, misalkan itu sebesar 20-30% untuk menutupi biaya seperti komisi dan juga administrasi. Nah, besaran dari biaya kontribusi biaya ini beragam dan juga menyesuaikan dan disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan masing-masing perusahaan asuransi syariah, yang mana hal ini harus disampaikan secara transparan oleh perusahaan kepada calon peserta modal yang akan menginvestasikan dananya di asuransi syariah tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai underwriting, yang mana di dalam asuransi jiwa sendiri ialah proses penafsiran atau tingkat kematian yang dimiliki calon peserta asuransi syariah dan juga tingkat kesehatan calon tertanggung untuk menentukan apakah calon peserta yang akan diterima nantinya atau ditolak dengan klasifikasi yang dimiliki masing-masing peserta berdasarkan tingkatan-tingkatan dari risiko yang dimiliki oleh masing-masing peserta sendiri. Untuk tujuan dari underwriting sendiri, yang mana tujuannya itu ialah untuk melindungi perusahaan sendiri, perusahaan asuransi dari potensi kerugian yang mungkin timbul akibat risiko-risiko yang diasuransikan nantinya. Dengan melakukan proses underwriting sendiri, perusahaan dapat menentukan apakah risiko yang dimiliki oleh calon peserta asuransi syariah tersebut layak untuk diterima atau layak untuk ditolak. Terakhir yaitu aspek teknik dan juga aktuaria, yang mana di dalam beberapa aspek di dalam teknik aktuaria, yang pertama itu ialah mengenai penilaian risiko atau underwriting setelah yang dijelaskan tadi, dan yang kedua itu ialah pengelolaan dana tabaruk, yang mana dana dari kontribusi peserta akan dikumpulkan di dalam pool bersama untuk membayar klaim peserta-peserta lainnya yang mengalami musibah dan juga mengalami kerugian, yang mana nantinya dana ini akan dikelola secara terpisah dari dana perusahaan dan digunakan hanya untuk tolong-menolong antar sesama peserta saja, sehingga terciptalah yang namanya prinsip solidaritas. Dan yang ketiga itu ialah akad yang digunakan, yang dimana dalam asuransi syariah sendiri yaitu akad yang digunakan ialah tabaruk dan juga wakalah, yaitu perwakilan dari pengelola, dan juga mudharabah dengan sistem bagi hasil sendiri. Dan yang terakhir itu ialah pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Untuk materi terakhir yaitu mengenai aspek aktuaria di dalam asuransi syariah, yang meliputi peran dari aktuaris di dalam mengelola risiko dan juga menghitung premi-premi dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu seperti sharing of risk, yaitu berbagi risiko antara peserta melalui dana tabaruk, dan juga tugas dari aktuaris tersebut ialah menghitung penyisian teknis dan juga pricing and profit sharing yang ada di dalam perusahaan asuransi syariah sendiri. Nah, berdasarkan penjelasan dari materi yang telah saya sampaikan tadi, dengan penyampaian materi mengenai sistem operasional asuransi jiwa dalam mengeliminir mesir, gharar, dan juga riba. Mengenai materi-materi yang telah saya sampaikan, semoga dapat tersampaikan dengan baik. Salah kata saya mohon maaf. Saya Gita Putri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.